Para jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di kesempatan yang mulia ini kita bisa diberikan kesempatan, tentu ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu ya, mulai dari dibangunkannya kita dari tidur malam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali. Dan ini hal yang paling ditakutkan oleh sahabat yang mulia. Sahabat ini namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak mantu Nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu athar beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan itu manakala aku tidur di malam hari gitu ya, istirahat itu dari seluruh aktivitasnya, namun di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Jadi banyak orang tidur malam besok nggak bangun, itu banyak sekali. Jadi hal yang paling ditakutkan beliau itu manakala tidur malam hari besoknya tidak ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali. Maka kita kalau bangun tidur diperintahkan banyak bersyukur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kan gitu ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan nikmat kedua berupa keimanan dan ketakwaan. Nah, ini nikmat paling besar. Panjenengan tidak punya iman, tidak punya takwa, ada undangan kajian seperti ini tidak mau hadir. Hadirnya panjenengan ini bukti kalau panjenengan punya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ada salah satu hadis Nabi. Hadis ini riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Allah itu kalau ingin bertambahnya suatu kebaikan pada seorang hamba, ditunjuk seorang hamba itu, hambaku ini yang ingin aku tambahkan suatu kebaikan. Cirinya sederhana. Apa itu? Yufaqihu fiddin. Maka orang itu digerakkan hatinya, dikasih magnet dalam hatinya untuk yufaqihu fiddin, memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur jenengan yang hadir ini di antara berapa banyak anggota Khairul Umat itu ya, banyak sekali ya. Tapi jenengan yang hadir ini tanda jenengan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikehendaki suatu kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan dari nikmat iman dan takwa itu buah dari keikhlasan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, yang maknanya kata para ulama bukan tiada Tuhan selain Allah. Ini jangan disalah pahami ya. Makna la ilaha illallah itu berarti tiada Tuhan selain Allah. Tidak seperti itu kata para ulama. Tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadai dengan benar ya, maksudnya sesuai dengan perintah Quran, sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan tiada Tuhan, agama di luar kita juga mengaku punya Tuhan, kan gitu ya. Tapi perintah dalam agama kita adalah mengikhlaskan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita curahkan, kita ini sebagai umatnya, mengaku umatnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya rasa nggak pantas lisan ini kalau tidak banyak sholawat pada beliau. Satu kali bersolawat pada beliau itu dibalas 10 kebaikan. Dan semoga salawat ini Ibu senantiasa kita curahkan, terlontarkan dalam lisan kita pada keluarga-keluarga beliau, para sahabatnya, wabil khusus. Mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah mengikuti petunjuk beliau, risalah beliau itu. Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya yang punya tanda yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bingung mau bahas apa ini, karena sejatinya bukan jadwal saya gitu ya. Karena
Setahu saya jadwal Ustadz Slamet Junaidi ya. Kemudian beliau sakit, terus digantikan oleh Ustadz Muhammad Huda, juga qadarullah beliau positif, ya mendadak sekali. Saya tadi coba tawari Ustadz Wahidin, kabid saya gitu ya, juga beliau nggak berkenan gitu. Jadi ya mau tidak mau saya juga harus menggantikan kan gitu ya. Mudah-mudahan di majelis yang mulia ini, yang waktunya tidak terlalu banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan duduknya kita di majelis ilmu itu Ibu dicatat oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Jadi sungguh sangat rugi kalau kita punya kesempatan, punya potensi kemampuan gitu ya, hadir di majelis ilmu kemudian kita tidak mau. Sopo sing ceramah kan gitu ya. Wah, fulan ini saya tidak mau datang. Rugi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Undur ila maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Undur ila maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Belum tentu Ibu orang yang gelarnya profesor, doktor itu penyampaiannya selalu benar. Ustadz-ustadz, ulama kita, kiai kita yang duduk berceramah sekalipun di atas mimbar itu tidak punya dosa, mustahil. Kita ini manusia biasa, tidak masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, kullu, bahasa Nabi itu semua, kullu bani Adam, maksudnya anak cucu Adam, khata'u, pasti kata Nabi, dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti pernah tergelincir dalam kesalahan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat akhir kalimat Nabi, wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu sadar, segera beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak masuk para jamaah sekalian. Jadi hendaknya kita senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini ada dalam kitab Mu'jam beliau, Mu'jam As-Saghirnya, maupun Mu'jam Al-Awsatnya, dengan perawi yang sama tentunya. Biasanya kalau kita mendengar hadis Nabi itu, biasanya Nabi yang menyampaikan gitu ya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah menceritakan gitu ya, bahwa ada satu pesan, yang pesan ini termasuk nasihat yang agung. Nasihat yang agung itu bernasihat yang besar gitu ya. Simple, tidak begitu panjang, tapi semua bahasanya tutup poin. Atani Jibril. Tiba-tiba Jibril mendatangi aku, kata Nabi. Kemudian dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, Asya, gitu ya. Ya Muhammad, ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, silakan kamu hidup sesukamu. Asya, sakarmu hidupmu. Bahasa Jibril seperti itu ya, bahasa sederhana kita. Silakan kamu hidup semaumu. Tapi engkau harus ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Ibu, kalimat Jibril tutup poin. Muhammad, silakan kamu hidup sesukamu. Maksudnya termasuk dengan kita. Pesannya yang disampaikan Jibril kepada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam juga nasihat untuk kita. Silakan kamu hidup sesukamu. Tapi fa innaka mayyitun. Kamu harus ingat, kamu pasti akan mati. Bahasa Jibril enggak awas, hati-hati. Tapi bahasa Jibril, fa innaka mayyitun. Kamu pasti akan mati. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Jibril di nasihat yang pertama ini? Tentu saya jadi teringat gitu ya, bahwa ada firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya, di dalam surat Ali Imran, bukan Al Imran, Ali Imran ya, jangan ada bilang surat Al Imran, surat Ali Imran, surat yang ketiga, nomor 3, ayat 185. Nanti kita akan sampaikan ayat-ayatnya ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut." Ayo. Lanjutannya apa, Bu? Ayat itu? Apa cuman hafal kullun nafsin dha'iqatul maut? Nah, lanjutannya? Lanjutan ayatnya? Ya, itu redaksi awal ayatnya. Jadi bahasa Allah itu kullun nafsin. Kullu, lagi-lagi Nabi atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap yang berjiwa. Maknanya enggak pilih-pilih. Dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Maknanya tidak harus nunggu COVID. Dia juga pasti akan mati. Lanjutan ayat itu, Bu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Dan ketika nanti kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya di hadapan Allah pada hari kiamat itu kita akan ditunjukkan amal-amal kita. Kita ini yang merasa hidupnya suci di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini loh amalmu yang kamu merasa paling bersih hidup di dunia. Ya fulan, ini amalmu yang kamu merasa paling terhina hidup di dunia. Sekarang ku sempurnakan seluruh amal ibadahmu. Yang baik jelas baik, yang buruk jelas buruk. Gak ada lagi yang tertutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku hidupnya jumawa ada di dunia, mengaku punya status sosial yang tinggi, sekarang tidak berguna. Karena kesuksesan yang hakiki itu faman zuhziya 'anil nar, nanti kita dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang hakiki. Ibu, kita harus pahami. Kita kalau tahu bahwa kita semua ini pasti akan mati gitu ya, maka monggo kita evaluasi diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis sahih itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu ndak usah mulu-mulu, paling ya baina sittina ila sab'in. Kalau enggak 60 ya 70 tahun. Wa aqalluhum may yajizu dzalik. Kalau ada yang lebih 80, ya jangan 80 dulu ya, 75 ya. 80 sampai 90 ya adalah sedikit-sedikit. Nah, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami bab ini, Bu ya. Ini bab yang penting sekali. Kita harus ingat, Ibu. Nasihat Jibril tadi, hidup sesukamu. Maknanya apa? Silakan kita berbuat apapun, tapi Islam telah mengatur seluruh aktivitas-aktivitas kita. Tidak tertinggal satupun. Yang wajib itu jelas, yang sunnah itu jelas, yang bid'ah itu jelas, yang makruh itu jelas, yang halal jelas, yang haram itu jelas. Kita harus tahu bahwa kita semua pasti akan mati. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa kita pasti akan mati dan umur kita itu paling tidak 60-70 tahun gitu ya, maka dalam syariat kita itu ada namanya dikenal dengan fatin. Fatin itu orang yang cerdas kalau dalam bahasa agama kita, fatin. Tapi juga ada istilah lain, al-kayis. Al-kayis itu kalau dalam hadis Nabi, Ibu, itu adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah man dana nafsah. Al-kayisun man dana nafsah. Lengkapnya al-kayisu man dana nafsahu. Orang yang setelah fatin tadi punya sifat yang fatin, itu dia pasti punya jiwa al-kayis. Orang yang dia sadar gitu ya, dia suka mengevaluasi dirinya. Suka apa, Bu? Menghitung-hitung tentang amal perbuatannya. Mengapa? Wa amila lima ba'dal maut. Karena dia juga memikirkan bekal apa yang dia bawa lima ba'dal maut untuk menghadapi nanti proses setelah kematian. Bergunakah harta kita itu? Bergunakah istri, suami,
anak kerabat kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti itu hari kiamat itu tidak berguna lagi suami, istri, anak-anak kita, harta kita tidak berguna lagi kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih. Hati yang manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita hidup dunia itu suka tadi al-kayis, mandana nafsah, mengevaluasi dirinya, dan dia memikirkan tentang wa amila lima badal maut, bekal apa yang akan dia bawa pada zaman sekalian. Nah, sejatinya Ibu, nasihat yang pertama ini juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sebagian dari kita hafal ayat ini, kita sering mendengar sekali, bahkan imam-imam kita ya, atau mungkin khotib-khotib kita, ustadz-ustadz kita sering menyampaikan ayat ini. Dan ayat ini Ibu adalah sebagai ibroh, pelajaran pertama. Yang kedua sebagai pengingat gitu ya. Ini ada dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59. Ayatnya ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman. Jadi Allah hanya panggil orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak merasa beriman, tidak apa-apa, tidak masuk dalam ayat ini. Bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya orang beriman itu memikirkan tentang hari esok. Hari esok itu maknanya kata para ulama tafsir ada dua. Besok, ya esok itu besok hari kita di dunia ini, atau besok di hari akhirat gitu ya. Tapi umumnya para ulama mengatakan besok hari di akhirat kita. Orang mukmin itu, orang beriman itu satu tadi, suka mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya, karena dia tahu memikirkan tentang amal perbuatan yang dikerjakan di dunia ini nantinya pasti di luar sana, di alam yang luar sana nanti, di alam akhirat itu pastinya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi pemberat timbangan entah itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Maka sejatinya Ibu, orang beriman itu dalam ayat ini juga ada ulama yang mengomentari, kalau orang beriman itu tidak sibuk mengurusi hidupnya orang lain. Orang lain, tetangga, kanan kiri kita, kerabat, suka begini, buka begini dan lain sebagainya, sudah. Tidak usah campur urusan orang lain. Yang penting tidak ada pada diri kita, cukup. Alhamdulillah ala kulli hal, itu tidak ada pada diri kita. Jangan ada keburukan pada orang lain, kebaikan orang lain kita puji, ada keburukan orang lain kita hujat, kebaikannya tetap salah, benarnya juga tetap salah. Sibukkan diri kita menyiapkan amal saleh untuk bekal nanti di akhirat, daripada menghabiskan waktu untuk menghujat orang lain. Ibu, sifat orang mukmin lainnya itu adalah min husnil Islam al-mar'u tarkuhu la yakni. Ini Nabi tidak bahasa tingkat paling tinggi mengatakan mukminkah, ya, imankah, takwa. La, tidak. Nabi hanya membahasakan Islam. Islam. Orang kalau ngaku Islam banyak, di luar sana juga banyak ngakunya Islam, KTP-nya Islam. Tapi apakah dia sholat? Tidak. Puasa juga tidak, zakat tidak, kan gitu ya. Tapi dia Islam, Islam gitu. Dan ini yang dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u tarku la yakni. Tanda baiknya Islam seseorang, Islam loh ya. Tidak bicara tingkatan mukmin, iman, takwa, enggak. Hanya sebatas Islam. Tanda baiknya atau sempurnanya Islamnya seseorang itu la tarku la yakni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau sekarang hidup kita ini banyak menghabiskan ngurusi orang lain, tetangga punya apa, tetangga berbuat apa, sibuk ngurusi itu, berapa banyak waktu yang sudah kita sia-siakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yuk monggo Ibu kita evaluasi diri kita. Kita tidak pernah tahu Bu ya, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu dalam surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu punya ajal. Ajal itu sederhananya punya batas umur. Kalau ajal itu sudah sampai di hadapan kita, jebret, tepat di hadapan kita, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jangan harap-harap Bu ya, minta dimundurkan ya, atau dimajukan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tepat di hadapan kita, waktunya mati ya mati di situ. Sampai bahasa Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka takut dari kematian lari sembunyi
Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ini dalam surat An-Nisa surat yang nomor 4 ayat ke-78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wahai Muhammad, sampaikan pada umatmu. Ya, jadi ayat itu wahyu turunkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk umat kita, untuk kita ini. Maknanya secara otomatis ingin menyampaikan pada kita. Wahai Muhammad, sampaikan pada umatmu, ini bahasa saya. Kematian yang kalian suka lari, sembunyi, takut, berlindung darinya, pasti akan menjumpai kalian. Sekalipun kalian bersembunyi dalam gua yang kokoh, dinding yang besar, ya di situ kalian akan menjumpai namanya kematian. Makanya Ibu, monggo momentum ini nasihat Jibril yang pertama benar-benar kita jadikan bahan evaluasi kita. Sampai Nabi SAW mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzati. Ingatlah, banyak-banyak muhasabah, evaluasi diri tentang sesuatu yang menjadi pemutus kelezatan dunia. Apa kira-kira Bu pemutus kelezatan dunia itu? Apakah makanan yang enak? Rumah yang mewah? Tidak, tapi bahasa Nabi adalah al-maut, kematian. Ya, dunia itu enak, lezat sekali. Ya, punya istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang ganteng, yang pintar, cerdas, mobil mewah, rumah mewah. Nikmat sekali dunia itu. Tapi pemutusnya apa? Apakah pemutusnya karena kita miskin? Tidak. Pemutusnya adalah karena kita sakit? Juga tidak. Tapi pemutus dari kelezatan semua itu adalah al-maut, kematian. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Jibril jelas, fa innaka mayitun ya Muhammad, kamu harus ingat, kamu pasti akan mati. Jadi monggo Ibu, nasihat ini kita renungkan bersama, jadikan evaluasi diri kita. Jangan sibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, suka fitnah orang lain, hujat orang lain. Hati-hati. Semua apa yang kita kerjakan itu akan menjadi catatan amal soleh kita, dan tidak ada satupun yang terlewat dari catatannya Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa apa Bu? Ladayyi raqibun atid. Tidaklah aku pasti, kalau bahasa dalam Al-Qur'an itu ya, kirimkan, berikan gitu ya, dua malaikat yang senantiasa mencatat. Dua malaikat ini punya dua sifat. Ini bukan nama malaikatnya, tapi sifat malaikatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayyi raqibun atid. Yaitu malaikat raqib, sifatnya raqib, dan malaikat yang sifatnya atid, yang mencatat kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Tepat. Nah, kita harus pahami para jamaah sekalian, kenapa rukun iman yang kedua itu adalah apa Bu? Iman kepada malaikat. Ba'dallah, setelah rukun iman yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, setidaknya Bu, kita kalau merasa nggak diawasi Allah, ada malaikat yang suka mencatat kita. Dan itu tidak pernah meleset. Kita yang merasa paling benar itu nanti wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya hari kiamat kita disempurnakan amal-amal saleh kita. Akan ditunjukkan fulan, ini amal kebaikanmu. Ya fulan, ini amal keburukanmu. Jelas di situ. Sampai saya sering bahasakan di negara kita itu, di dunia itu, khususnya di Indonesia saja lah, banyak sekali pengadilan ya. Ada pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, bahkan sampai tingkat ya Mahkamah Agung sekaligus. Banyak, tapi keadilan yang tidak ada. Makanya semua itu Bu akan terjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, ish masyita fa innaka mayitun. Silakan kita hidup sesuka kita, semau kita. Tapi kita harus ingat, kita pasti akan jumpai namanya ajal, yaitu kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat Jibril yang kedua, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Ya Muhammad, cintai, sukai apapun yang engkau cintai yang ada di dunia ini. Tapi ingat ya Muhammad, lagi-lagi bahasa Jibril itu tutup poin. Fa innaka mufarriquhu. Ya Muhammad, kamu harus ingat, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, kamu damba-dambakan istrimu, suamimu, anak-anakmu itu, fa innaka mufarriquhu. Engkau pasti akan berpisah dengannya. Makanya Bu, saya kok aneh kadang itu ya, sering mendengar ada orang, saya sehidup semati gitu ya,
Saya bilang nggak ada sehidup semati, yang ada itu satu hidup satu mati. Toh juga ujung-ujungnya yang hidup juga pasti akan mati. Tidak ada yang kekal para jamaah sekalian. Orang yang kita cintai, suami-suami kita itu Bu, yang katanya menjadi pelindung kita, begitu juga istri-istri kita, mohon maaf, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, kita bangga-banggakan, kita sayangi, juga nanti pasti akan meninggalkan kita. Yauma yunfirul mar'u min akhi. Pada saat itu manusia lari, sibuk terhadap dirinya sendiri, dari saudaranya. Ya, lari Bu ya. Wa ummihi wa abi. Betul? Termasuk dari ibu dan bapaknya. Ya Bu ya. Wa sahibatihi wa bani. Juga lari dari saudara-saudaranya dan juga anak-anaknya. Kita ini Bu, saya tadi pagi ngisi pengajian. Bu Selamat aja yang ikut tadi, lagi sepi soalnya hujan. Saya sampaikan, orang yang kita cintai di dunia ini mati-matian, kita suatu saat pasti akan berpisah dengannya. Kita itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sendiri-sendiri. Tidak kenal siapa istri kita, tidak kenal siapa anak-anak kita, suami kita, sendiri-sendiri. Dan pada saat itu manusia sibuk memikirkan urusan yang dahsyat sekali. Amal saya diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Keburukan saya ini diampuni tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus ingat para jamaah sekalian. Semua itu kita akan mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Sehebat apapun, secinta apapun dengan seseorang yang kita cintai, baik itu kita cinta kepada istri kita, suami kita, kita pasti berpisah dengannya. Dengan mobil kita suatu saat, ya, setiap tahun berganti keluar mobil baru. Mobil itu lama-kelamaan akan berpisah juga dengan kita. Kita jual. Setiap tahun juga berganti handphone terbaru. Kita cintai, HP sudah paling bagus, tapi suatu saat juga pasti akan kita berpisah dengannya. Bahkan puncaknya perpisahan itu kita pasti akan mati, sudah tidak kita bawa lagi. Paling ya harta-harta yang kita banggakan itu jadi rebutan keluarga. Ya, pasti seperti itu ujung-ujungnya. Makanya saya teringat ada hadis Nabi mengatakan, mali, hartaku. Kemudian kata Nabi SAW, apa hartamu? Hartamu itu yang kamu makan sampai jadi kotoran. Hartamu itu, kata Nabi SAW, pakaianmu yang kamu pakai sampai jadi lapuk, tidak cukup dikasihkan orang. Kan gitu ya. Tapi hartamu yang sesungguhnya adalah manakala yang kau punya, engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Dan ternyata benar Bu, kata Nabi SAW, idza matal in qanta'a anhu amalu. Kalau kita ini manusia, anak cucu Adam, manusia ini mati, itu kan tidak bisa bawa apa-apa. Handphone kita, rumah mewah kita tinggalkan semua. Ya, tidak ada amalan yang bisa kita bawa. Sholat kita sudah putus, puasa kita juga sudah putus. Tapi kata Rasulullah SAW, illa min thalath, ada 3 hal yang itu tidak akan terputus. Apa itu? Pertama ini, tadi yang saya bilang, hartamu itu yang kau belanjakan fisabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatin jariyah. Hanya itu yang kita banggakan. Itulah yang kita boleh sebut itu harta kita. Kalau fisabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya katakan ini hartaku, handphone saya, ya, kemudian ini rumah mewah saya, ini kendaraan saya, mana? Pakaian kau gunakan itu suatu saat pasti akan lapuk, akan kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang kamu makan itu semewah apapun, itu juga pasti akan jadi kotoran. Ya, saya mohon maaf Bu ya, ini bahasanya memang seperti itu. Kita ini bangga sekali Bu, dengan sesuatu kita cintai mati-matian. Tapi kita lupa bahwa kita suatu saat pasti akan berpisah dengannya. Maka para jamaah sekalian, setidaknya gitu ya, cinta yang abadi, yang kekal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak ya. Cinta sama Allah itu tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merasa terzalimi. Karena kita cinta terhadap Zat penguasa langit dan bumi, Al-Ghani, Maha Pemberi, Zat yang Maha Kaya, Zat yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sampai bagi kita itu suatu yang baik ternyata tidak baik, Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun.
Mungkin itu ya kita nggak baik, tapi kata Allah, aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang abadi para jamaah sekalian. Cinta yang kita insya Allah tidak akan pernah merugi. Tapi kalau kita dengan manusia, suatu saat kita pasti akan berpisah dengannya. Makanya yang kekal tadi apa Ibu? Kalau kita ingin memanfaatkan apa yang kita punya itu adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Monggo Bu, kita masih punya kesempatan ini, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan. Ya. Yang kedua adalah au ilmi yuntafa'u bih. Nah, ini ilmu yang manfaat. Serta yang ketiga adalah au walidis shalih yad'ulah, doa anak yang soleh. Bu, kita kalau punya anak itu manfaatkan sekali Bu ya. Manfaatkan, didik dia, gitu ya. Amal ma'ruf nahi mungkar terus, tidak boleh putus. Jangan dia merasa sudah dewasa, sudah saya lepas, bukan saya tanggung jawab lagi, apalagi sudah menikah. Nah, dia sudah punya keluarga sendiri, tapi kewajiban kita terus sama amal ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan yang baik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan dalam kebaikan itu adalah sifatnya orang mukmin. Itu kebaikan yang harus kita kerjakan. Itu yang kedua Ibu ya. Ya Muhammad wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintai, sukai apapun yang kau cintai di dunia ini, tapi kamu harus ingat suatu saat kamu pasti akan berpisah dengannya. Termasuk Bu, jilbab yang kita pakai panjenengan sekarang ini suatu saat juga pasti akan berpisah ya. Semewah apapun bahannya ya, juga pasti akan berpisah gitu. Jadi jangan berlebihan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ibu, yang terakhir nasihat Jibril, wa'mal syi'ta fa innaka majziyun bih. Lagi-lagi tutup poin Bu, bahasa Jibril ini. Ya Muhammad, berbuatlah sesukamu. Jadi kalau tadi silakan hidup sesukamu, kalau sekarang lebih pada aplikatif saja. Silakan kamu berbuat sesukamu. Kamu mau buat kebaikan silakan, buat keburukan juga silakan. Nggak ada yang larang. Maksudnya melarang itu tidak ada sekarang bisa mencegah. Allah hanya bisa melarang melalui wahyunya Al-Quranul Karim. Dan kita saat ini Bu, umat Nabi Muhammad SAW hanya bisa diingatkan dengan Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi monggo, inna halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Ya, dan di antara yang halal dan haram itu ada namanya mutasyabihat. Ada sesuatu yang mutasyabihat atau remang-remang gitu ya. Ada yang syubhat. Ini antara halal dan haram. Ini tidak ngerti ini mana halal mana haram. Itu ada di antara keduanya. Tapi yang halal jelas, yang haram jelas. Monggo, mau berbuat apapun silakan. Fa innaka majziyun bih. Tapi yang kau Muhammad, kau harus ingat, lagi-lagi kamu harus ingat ini. Semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari Ibu ya. Semua nikmat yang kita punya itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idin 'anin na'im. Sampai saya sering bahasakan kalau pengajian saya di ibu-ibu yang lain itu ya, high heels, sendalnya ibu-ibu yang tinggi itu ya itu dipakai setiap hari mungkin ya, itu juga nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia kita dapatkan, kemana ia kita gunakan ya, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai lebih ekstrim lagi Bu, kita harus ingat jasad yang kita punya itu tidak satu pun akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Semua pasti akan ditanya dan diminta bertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada." Kullu, semua tadi, ulaika kana anhum mas'ulah. Semua itu Ibu, ya, pasti akan ditanya dan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Maksudnya kalau kalian tidak tahu, tidak jelas ini halal haram, atau mungkin sudah jelas itu ya, atau mungkin syubhat enggak jelas tadi remang-remang, jangan kalian mengikutinya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Karena sesungguhnya mata, hati dan pendengaran ini. Awas Bu. Oh, ini ekstrim sekali ini. Dua hal ini sangat ekstrim sekali Bu. Masalah lisan ya dan juga pendengaran ini
ini yang paling berat nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu Ibu, semua nanti tidak dibiarkan begitu saja. Lisan ini yang suka gunjing orang, ya, suka caci maki orang lain, suka menghujat, adu domba, namimah, ya, namimah, kemudian suka menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, awas, lisan ini akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pendengaran. Ini pendengaran ini, Bu, ini awal timbulnya fitnah soalnya, Bu. Loh bener. Saya sering menyampaikan apa yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, fitnah itu apakah karena mata, penglihatan? Tidak. Karena pendengaran. Kuping ini sukanya gatel. Senang sekali mendengarkan sesuatu tentang celaan orang lain. Kemaksiatan orang lain itu senang sekali. Wah, dihujat mati-matian. Itu kalau benar, apalagi kalau tidak benar. Awas, hati-hati. Kita harus ingat fitnah yang kita lontarkan itu terhadap orang lain, saudara kita, dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Apa Tuhannya beda? Tidak, Tuhannya sama. Dia punya Tuhan yang sama sebagaimana kita punya Tuhan Allah. Dan kita nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama fulan tadi itu yang kita zalimi. Awas, semua nanti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati, Bu. Ini dua hal ini penting sekali, lisan dan pendengaran. Fitnah-fitnah itu berawal dari lisan. Lisan turun pada hati. Hatinya kotor, memang senang sekali. Apalagi dijadikan bahan ya gunjingan, ghibah. Wah, luar biasa. Penyebarannya lewat apa? Baru lewat lisan. Makanya bahasa Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mata, pendengaran dan hati itu pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, Bu, ya. Wa mal syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, silakan berbuat sesukamu, sak maumu, apapun yang kamu suka kerjakan. Sama, ini nasihat untuk kita. Monggo, kita mau kerjakan apapun yang kita suka, silakan saja. Tapi kita harus ingat tadi, satu, kita pasti akan mati. Ya. Jadi seenak apapun kita di dunia ini berada di zona nyaman gitu ya, suatu saat kita pasti akan mati. Yang kedua, silakan kita cintai apa yang kita suka di dunia ini, tapi kita harus ingat, kita harus berpisah dengannya suatu saat nanti. Nggak ada sehidup semati, yang ada satu hidup satu mati, dan ujung-ujungnya dua-duanya juga pasti akan mati. Serta yang ketiga, silakan berbuat sesukamu, tapi harus ingat, semua itu pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya rasa itu ya. Sampai sini dulu. Saya kasih kesempatan, mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan. Saya lebih senang diskusi sebetulnya, Bu, ya. Monggo, silakan dulu, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena masih ada waktu, nanti saya sambung dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Monggo. Oh, ada Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, tadi disebutkan bahwa mungkin ada 3 pertanyaan, boleh ya Ustaz ya? Monggo, sebanyaknya lebih senang saya. Saya lebih senang tanya jawab. Tadi disebutkan bahwa sahabat atau pengikut Rasulullah itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu seperti apa? Yang sebagai beliau itu sebagai sahabat Rasulullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kita yang masih hidup, kita mempunyai para leluhur yang sudah meninggal atau orang yang kita cintai meninggal terlebih dahulu. Tadi juga disebutkan bahwa kita sudah meninggal itu sudah tidak butuh suami, tidak butuh anak. Kita itu kadang-kadang mempunyai harapan yang masih hidup ini. Saya itu kepingin nanti kalau sudah meninggal itu, insya Allah di sana bisa dipertemukan kembali dengan para leluhur kami yang kita cintai di sana. Mudah-mudahan bisa ketemu di jannah. Nah itu apakah harapan seperti itu dibenarkan menurut agama? Kemudian yang ketiga, kita kebanyakan kaum hawa untuk pendengaran kita itu kadang-kadang banyak terdengar hibah. Nah itu bagaimana kita menyiasati kalau kita diajak oleh orang yang suka hibah? Bagaimana apa kita untuk menghadapi orang-orang yang suka hibah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang pertama dulu Bu ya. Jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dikategorikan sahabat itu jelas dia punya syarat. Yang pertama, satu, dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku saya sahabat Nabi, 1000% katakan dusta. Saya itu sahabat Nabi, itu bilang. Mana buktinya sahabat Nabi kan? Karena syarat yang pertama itu dia harus meniat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kita pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada, tapi bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi palsu, banyak sekali. Syarat yang kedua adalah hidup sezaman. Hidup sezaman. Sekarang kita zamannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau zamannya dengan Pak Jokowi? Dengan Pak Jokowi, jadi bukan zaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat kriteria yang pertama. Nah, kemudian juga syarat yang ketiga itu adalah yang memang benar-benar dia dikategorikan sebagai seorang sahabat itu adalah mereka yang berittiba. Ittiba itu senantiasa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sendiri sekarang, nah ini kita baru bisa masuk ke kategori yang ketiga sebagai umatnya Nabi, bukan sahabat tapi umatnya Nabi. Orang kalau beramal soleh, beribadah itu harus memenuhi dua syarat. Pertama adalah sesuai dengan perintah. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi, ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan buat-buat agama-agama ini, agama Islam dengan perbuatan-perbuatan amal yang baru, yang tidak dikenal dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini awas hati-hati sekali. Ya, fa inna kulla muhdats, hati-hati terhadap perbuatan muhdats, perbuatan yang baru tidak punya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bidah, karena perbuatan baru itu yang perbuatan tidak punya contoh dari rujukan Quran dan hadis itu dikenal sebagai perbuatan baru dalam agama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal bagaimana kalau kita mendoakan para leluhur kita gitu ya, para orang-orang tua kita gitu ya. Jadi memang nantinya itu Ibu, kita ada istilah reuni itu ya, berkumpul dengan anak cucu kita. Maksudnya yang kami sampaikan tadi bahwa kita nanti tidak berguna lagi istri dan anak-anak kita gitu ya. Itu adalah manakala kita nanti dihadapkan, dipersidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua punya urusannya sendiri-sendiri. Semua punya urusannya sendiri-sendiri. Kita sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa ngajak tetangga kita, anak istri kita, enggak, semua bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap dirinya. Baru setelah itu kalau memang kita diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, kita baru bisa berkumpul dengan keluarga kita. Itu ada tingkatannya. Itu nanti ada dalam surat At-Tur, Bu. Saya lupa surat At-Tur itu ayat keberapa? Surat keberapa ini? Monggo nanti bisa dicek di ayat yang ke-26 kalau tidak salah. HP saya mati soalnya. Nanti bisa dicek ya di surat At-Tur ya. Surat Tur di ayat yang ke-26. Nanti itu Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kesempatan dia kepada kita semua berkumpul dengan anak dan cucu-cucu kita. Itu bisa, Bu. Ya, itu bisa. Nanti akan timbul pertanyaan bagaimana dengan suami dan istri kan begitu ya. Ibu, kalau istri itu yang akan menjadi pasangan kita di akhirat itu ya, nanti disampaikan ke suaminya, Bu ya. Jadi yang menjadi pasangan dari suami-suami kita nanti di akhirat itu adalah istri yang terakhir. Istri yang terakhir. Jadi ketika nanti kalau kita nyun sewu panjenengan sudah meninggal gitu ya, ya jangan boleh suaminya nikah lagi kalau ingin berkumpul. Tapi tidak boleh pelarangan ini ya, ini hanya bercanda saja. Loh Ustaz, kalau begitu gimana nanti perihal kalau istri yang menikah lagi? Sama, begitu juga suaminya nanti di sana adalah suami yang terakhir kan begitu. Nah, ujung-ujungnya Ibu, ujung-ujungnya gitu ya. Kalau misalkan toh suami kita menikah lagi gitu ya, ujung-ujungnya ya kita semua ini khususnya kaum Hawa itu akan dipoligami nanti di sana. Jadi suami-suami kita itu punya dua pasangan, yaitu bidadari surga dan kita ini yang hidup di dunia, tapi pasangan yang terakhir ya. Jadi enggak usah khawatir cemburu, nanti fisik kita itu akan sebagaimana fisiknya Hawa alaihi wassalatu wassalam. Ya, cantiknya itu juga akan cantiknya sebagaimana bidadari surga. Jadi sudah enggak keriput-keriput lagi, Bu, tenang aja. Jadi enggak akan ada perbedaan di situ. Ya. Sampai dalam salah satu hadis itu ya, tinggi kita itu sebagaimana tingginya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam untuk yang laki-laki, perempuan sesuai dengan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian paras wajahnya itu juga adalah mengikuti, ada yang mengatakan, para ulama tafsir mengatakan sebagaimana Nabi Adam dan Hawa, ada juga mengatakan sesuai dengan ya para bidadari surga untuk yang perempuan. Itu Bu, jadi tidak usah khawatir. Semua kita bisa berkumpul. Nah, masuk lagi Bu, tergantung. Setelah kita tadi mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita gitu ya. Surga itu kan macam-macam Bu ya. Surga paling tinggi ada surga Firdaus.
Kalau surga itu misalkan suami kita ada di tingkatan yang di atas kita gitu ya, kita tidak bisa ke atas, tapi suami kita yang harus ke bawah, kan gitu ya. Itu analogi sederhananya seperti itu. Kecuali kalau kita sama-sama dalam surga Firdaus, wah enak sekali itu. Sudah bertemu dengan suami kita, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat. Ini kenikmatan yang paling luar biasa. Jadi ya jangan berharap terus kemudian ujuk-ujuk ya nanti saya di sana bisa bertemu. Belum tentu. Amal perbuatan kita itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang kedua Bu ya. Jadi kita bisa berkumpul. Tetap kita sekarang mendoakan agar kita saling ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud dalam surat Syu'ara itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu adalah ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak berguna lagi istri. Istri kita enggak bisa menjadi penolong kita. Suami kita juga enggak bisa. Semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang ada saat ini adalah di dunia, suami dan istri harus punya kerjasama yang baik. Suami harus punya tanggung jawab yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang pertama. Ini tugas suami berat sekali, Bu. Mungkin ya panjenengan bisa dituturi, anaknya gak kena. Awas, Bu, ini hati-hati sekali. Ini suami punya tanggung jawab yang besar sekali. Saya sering nasihat istri saya, tidak bisa dibilangi sudah kamu pulang saja orang tuamu. Berat Bu tanggung jawab seorang suami itu. Awas. Kita enggak patuh sedikit saja itu akan ditanya suami kita. Begitu juga kita Bu, panjenengan yang menjadi seorang istri juga harus taat dan patuh pada suami. Bekerja sama yang baik, saling tolong menolong dalam kebaikan. Insya Allah kalau begitu nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita tidak mau patuh, syariat Allah tidak dijalankan, bagaimana besok kita mau kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan syaratnya adalah minimal satu level surganya. Atau kalau tidak ya suami kita yang di atas, kita yang di bawah surganya, atau kebalikannya. Kalau kebalikannya kita panjenengan yang istri ada di surga yang di atas levelnya, ya suaminya tidak bisa jenengan bawa naik ke atas surga. Tapi jenengan harus turun ke bawah. Sampai wa na'udzubillah Bu, jangan sampai apalagi ya kita masih dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam neraka dulu. Nah, ini hati-hati sekali Bu, malah kita tidak bisa bertemu. Sehingga Bu, ayat yang dimaksud itu ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berguna itu. Kecuali Bu, hati yang bersih. Hati yang bersih ini yang bisa nanti kita bawa modal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Allah itu Bu, itu yang dilihat itu amal masing-masing kita. Enggak lihat amal suami kita, amal anak-anak kita, enggak. Semua bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Tinggal bagaimana ketika nanti kita sudah disidangkan, sudah diperhitungkan amal soleh kita masuk dalam surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu ya, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dalam surat Tur Bu, surat At-Tur itu kalau nggak salah 26 ya, nanti bisa dicek. Kita baru bisa berkumpul dengan anak dan cucu kita. Insya Allah seperti itu Bu ya. Kemudian yang ketiga, masalah ummahat, masalah an-nisa, masalah wanita, klasik ini Bu pada umumnya ya. Memang Bu, makanya dalam salah satu hadis itu yang paling banyak nanti, ini bukan kata saya Bu ya, kata Rasulullah, paling banyak nanti masuk nyemplung jelungup dalam neraka itu kaum Hawa. Tidak bisa dipungkiri itu. Mengapa? Itu ya, karena kebanyakan wanita itu juga yang melanggar, banyak yang bermaksiat. Ya, satu, belum tutup aurat. Banyak sekali itu, ya. Kemudian yang kedua, belum menjalankan kewajiban. Nah, ini banyak sekali. Ini hati-hati sekali. Ketiga, maksiat-maksiat tadi yang tanpa kita sadari itu kita tidak melakukan atau mungkin kita tidak sengaja gitu ya. Tapi terbawa ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Awas, hati-hati sekali. Masalah ghibah, ya ghibah itu adalah sesuatu yang kita bicarakan tentang saudara muslim kita, itu benar. Itu benar Bu ya. Tapi kalau fitnah, kita bicarakan sesuatu tentang saudara muslim kita yang itu tidak benar, itu namanya fitnah. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Dalam salah satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fi mu'minin." Siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudara muslimnya, ma laisa fihi askanallahu radqatal qabal, dan kemudian tidak ada padanya. Maksudnya kita memfitnah ini. Allah akan siapkan cairan radqatul qabal, cairan perasan penduduk neraka berupa nanah yang panas. Akan diminumkan pada orang yang suka memfitnah tadi. Sampai kapan? Hatta yakhruja mimma qala, sampai orang itu keluar dari ucapan itu, beristighfar, mohon ampun dan minta ridhonya orang itu. Ya fulan, saya mohon maaf ini. Saya pernah fitnah kamu. Saya pernah menzalimi kamu. Saya mohon maaf. Orang itu ridho,
memaafkan, baru kita bebas dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, kita akan ditanya dan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fulan itu. Hati-hati. Kalau amal perbuatan kita ya yang kita bawa itu banyak, akan diberikan pada orang itu. Ini masalah fitnah. Begitu juga dengan ghibah. Ghibah itu juga tidak boleh para jamaah sekalian. Saya nanti insya Allah akan sampaikan di kesempatan yang lain, Bu ya. Ada hadis Nabi mengatakan, atadruna ma al-muflis. Muflis. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya para sahabat, ya para sahabatku, tahukah kalian itu siapa al-muflis? Orang yang rugi. Kata para sahabat menjawab, "Wala ya Rasulullah, ya tentu orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya dirham, duit maksudnya. Kalau di kita sekarang duit gitu ya. Dan juga tidak punya harta gitu ya." Kemudian kata Nabi SAW, bukan itu orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah manakala dia nanti mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, bawa salatnya, as-shalah was-shaum, kemudian az-zakah, juga membawa zakat, ya puasa dan zakatnya, tapi dia menghibah orang ini, memfitnah orang ini, mencaci maki orang ini. Maka di hadapan Allah, pahala yang engkau fitnah tadi itu, pahala orangmu tadi itu, kebaikannya akan ditambahkan oleh kebaikanmu. Kalau kebaikanmu juga sudah habis, maka keburukan orang itu yang kamu fitnah, yang kamu ghibah, akan ditimpakan pada kamu. Kalau juga sudah mentok, terakhir dicemplung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Maka Ibu, ini ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, kezaliman itu sekecil apapun itu pasti akan kita pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahasa Nabi itu ittaquz zulma. Ittaquz zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap yang namanya kezaliman. Karena kezaliman itu akan datang hari kiamat berupa kegelapan. Gelap sekali. Karena apa, Bu? Kezaliman itu ada 3. Pertama, kezaliman pada Allah. Ini kezaliman paling besar sekali. Apa itu? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Luqman ya kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, wala tusyrik billah. Janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar di muka bumi ini. Ini kesyirikan ini tidak bisa, Bu. Kezaliman ini tidak bisa diampuni kecuali kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakannya. Tapi kalau sampai mati kita baru bertaubat dan berbuat kesyirikan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Orang yang ya ahlul kitab siapa? Yahudi wa Nasara. Wal musyrik, orang-orang suka mempersekutukan Allah. Awas, hati-hati sekali. Mereka nanti kalau mati dalam keadaan syirik, di mana? Finnari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syahrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk tempat itu di api neraka. Ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua, kezaliman yang masih ya bisa diampuni. Ya, kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kita maksiat, segera bertaubat. Tadi saya bahasakan di pertama, kalau bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Mustahil, Bu. Orang itu satu-satu yang suka duduk di depan ceramah itu ya, tidak punya dosa. Saking Allah masih tutup aibnya. Allah sudah bongkar, tidak akan ceramah lagi dia di masa lalunya. Jadi kita ini tidak masuk. Kita ini bukan Rasul, bukan Nabi. Pasti pernah buat salah. Ya, sitik-sitik lah. Pasti pernah. Apalagi kita manusia ini tempatnya salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang buat salah itu wa khairu khata'ina tawabun, segera beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bu, ini kemaksiatan atau kezaliman itu ya, yang bisa diampuni tapi harus cari ridhonya. Siapa itu? Ya tadi, kezaliman pada orang lain. Ini tidak cukup dengan bertaubat, Bu. Kita harus cari ridhonya orang itu. Cari orang itu sampai ketemu. Orang yang pernah kita gibah, cari. Fulan, maafkan saya pernah gibah kamu ya. Saya minta ridhomu. Daripada nanti saya susah di akhirat ya, saya minta ridhomu, maafkan saya. Kalau nggak ketemu, cari orangnya. Nggak ketemu, para ulama memberikan solusi, infakkan atau bersedekah atas namanya. Itu yang paling utama. Sehingga Ibu, ini masalah pendengaran ini kita harus waspada sekali. Kita ini hidup berada di zaman fitnah. Tadi pertanyaannya Bu Mimi adalah bagaimana kita ini kaum Hawa gitu, Bu ya. Itu hampir setiap hari gitu ya. Ya pertama kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, syaitan itu mohon maaf, belum purnawirawan. Ya. Belum pensiun. Sampai kapanpun gitu. Bahkan dalam satu ayat itu
selain aku akan halangi dia gitu ya dari jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, akan ku halangi, akan ku ganggu dari depan, belakang, kanan dan kiri. Terus mau digoda. Saya berhasil hari ini juga coba tidak dengarkan fitnah, tidak dengarkan ghibah gitu ya. Tapi nanti suatu saat akan digoda lagi. Maka jangan pernah merasa aman diri kita itu. Kita setiap hari itu pasti digoda oleh syaitan. Makanya kita banyak minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah. Banyak minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah punya kemauan untuk menghindari. Kita harus sadari Bu, pendengaran itu riskan sekali. Karena dari pendengaran ini banyak orang saling bunuh-membunuh. Loh benar Bu? Kan jari ini iki wingi bertengkar akhirnya, saling bacok-bacokan. Sedangkan tidak ditabayunkan dulu, hati-hati Bu. Maka kita berusaha menjaga diri kita supaya tidak masuk dalam perangkap-perangkap syaitan. Karena kita hidup zaman fitnah. Bahasa Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati." Ya, badirul bil a'mal gitu ya. Bersegera kalian melakukan amal soleh. Ya, karena kemudian bisa jadi orang itu kalau tidak segera beramal soleh di zaman fitnah ini, pagi beriman, sore kafir. Atau kebalikannya, sore beriman, besoknya kafir lagi. Ya, ini bahaya sekali. Maka segera kita banyak beramal soleh. Kemudian yang terakhir adalah langkah kita bagaimana kita senantiasa memperbaiki amal-amal kita. Amal-amal kebaikan yang kita kerjakan itu Bu, menutupi keburukan-keburukan yang sudah pernah kita kerjakan. Nah Bu, kita terbiasa terpeleset mungkin nggak sengaja mendengar gitu ya. Tapi sekarang kalau sudah tahu ilmunya, kita harus keluar dari itu dan segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Bu ya. Bu, ya. Monggo Bu, ada lagi? Masih ada 5 menit ini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya, gimana kalau hati kita ingin bersih satu hari saja? Bagaimana Ustaz? Apalagi kita kalau keluar rumah terus ada yang itu, bagaimana Ustaz? Kita menghindar atau begini atau kita putus pembicaraannya atau gimana? Atau mencoba sehari tidak? Iya. Karena ada setan. Iya, tadi saya bilang belum purnawirawan Bu. Belum pensiun. Iya. Assalamualaikum. Bu, kita harus pahami bahwa dunia ini adalah tempatnya fitnah. Ya, tempatnya juga manusia banyak melakukan kemaksiatan. Ada orang itu memang ingin menjaga dirinya supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga saya memilih contoh saya tidak usah keluar rumah gitu ya, kemudian banyak beramal soleh di rumah. Itu juga tidak dibenarkan gitu ya, karena kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini untuk eksis Bu, mengembangkan dunia ini. Tinggal bagaimana cara kita itu mengontrol diri kita, jangan sampai kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kita itu kita masuk dalam perangkap-perangkap itu. Kalau ditanyakan bagaimana kemudian saya tidak usah keluar rumah atau mungkin ya saya menahan diri, itu juga tidak baik gitu ya. Kita diperintahkan untuk hidup di dunia ini itu eksis. Waktunya bekerja ya bekerja, waktunya regut, tidur, istirahat ya istirahat gitu ya. Tapi kalau di rumah saja tidak ada aktivitas, hanya beramal soleh, kemudian tidak ada aktivitas apalagi ya ibadah tidur, banyak tidurnya juga, yumitul qulub, ngeraskan hati, itu juga tidak baik. Ya Ustaz, kalau itu saya keluar gitu, saya coba sehari, monggo. Ada kemauan, ada ikhtiar dari kita untuk menjaga supaya kita tidak masuk dalam perangkap kemaksiatan. Tapi kita harus pahami, mustahil Bu, setiap hari kita tidak melihat maksiat. Contoh Bu, mungkin bukan maksiat ghibah, bukan maksiat apa ya, yang sifatnya adalah menyangkut pada diri kita gitu ya. Tapi setiap hari itu bagaimana Bu, kita saksikan orang-orang di luar sana, orang yang tidak tutup aurat, ya. Baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, itu juga dosa yang kita lihat Bu. Saya tadi ini kebetulan habis keluar Bu dengan beberapa pengurus itu ya, ada keperluan terus kemudian makan di salah satu tempat ya, subhanallah ya, saya pakaian seperti ini dengan bapak ketua juga tadi ya, di belakang saya ini wanita-wanita yang pakaiannya di atas lutut semua gitu ya, ya itu maksiat lagi gitu, kita mau hindari bagaimana gitu. Tapi itulah dunia, tempatnya fitnah gitu. Dan wanita lagi, tempatnya fitnah gitu. Apalagi yang menyangkut masalah-masalah keseharian kita. Ya, menyangkut masalah keseharian kita. Apa itu Bu? Masalah ghibah, masalah fitnah. Setiap hari itu pasti ada.
Dan itu harus kita pahami bahwa fitnah, ghibah yang terjadi di tengah-tengah kita itu setiap hari akan muter di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana diri kita itu menjaga diri kita saja, menjaga diri kita, menempatkan kita, posisi kita itu bagaimana terhadap fitnah-fitnah ataupun ghibah yang terjadi. Kalau kita punya kemampuan memutus ghibah itu lebih bagus sekali. Itu afdol sekali. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Oh, itu tidak begini. Oh, jangan begitu. Itu lebih bagus sekali. Makanya dia hadis Nabi mengatakan cegahlah kemungkaran itu ya dengan tangan. Ya, terakhir dengan tangan, pertama dengan lisan, gitu ya. Nggak bisa baru dengan tangan yang terakhir. Karena itu perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya kewajiban itu. Tapi kalau kemudian kita nasihati dia tidak mau, ya sudahlah, apa boleh buat ya. Karena kewajiban kita sudah diukur kita lakukan. Tapi kalau kita bisa menahan diri kita supaya tidak jerumus dalam kemaksiatan itu lebih bagus sekali. Tapi juga tidak boleh kita banyak diam diri di rumah, tidak beraktivitas, hanya beramal soleh saja, itu tidak boleh. Ya, saya rasa gitu Bu ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup ya. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita ini. Mari kita doakan saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat dan memberikan kesembuhan pada saudara-saudara muslim kita. La ba'sa tahurun insyaallah. Sakitnya saudara muslim kita itu sebagai penggugur dosa-dosanya beliau. Dan juga kita doakan saudara-saudara muslim kita yang mungkin sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadahnya, ditempatkan di surga firdausnya kelak biinillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari bala dan bencana. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan biidznillah dimasukkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innakas sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma rabbana asba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqaman. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berkahi umur kita sehingga kurang dari 1 bulan kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan bisa beramal soleh.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.